Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Rocky di Alba semuanya? Kembali jumpa saya di video kali ini. Yang mudah-mudahan semua para sahabat saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini saya akan membahas permasalahan seputar MBG, makanan bergizi gratis, dikaitkan dengan akan segera dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Ya, selamat menyimak. Nasib MBG di tahun ajaran 2026-2027, mampukah program tetap berjalan di tengah badai korupsi BGN? Baik para sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, mengurangi angka stunting, serta mendukung proses pembelajaran di sekolah. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, jutaan peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA kembali menaruh harapan pada keberlanjutan program tersebut. Namun harapan itu kini dibayangi oleh mencuatnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan Badan Gizi Nasional. Para sahabat sekalian, kasus ini bukan sekedar persoalan hukum semata, melainkan ujian besar terhadap tata kelola program yang menyangkut kepentingan jutaan anak Indonesia. Di tengah besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG, publik tentu berharap setiap rupiah benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, bukan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengutamakan kepentingan pribadi. Korupsi pada program pelayanan publik memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan sekedar kerugian keuangan negara. Setiap anggaran yang bocor berpotensi mengurangi kualitas makanan, menghambat distribusi, atau bahkan menyebabkan peserta didik kehilangan hak mereka untuk memperoleh makanan bergizi. Dan pada akhirnya menjadi korban bukan hanya negara, tetapi juga generasi muda yang sedang berada pada masa pertumbuhan. Meski demikian, para sahabat sekalian, penting untuk membedakan antara oknum pelaku korupsi dengan substansi program MBG itu sendiri. Jika benar terjadi penyimpangan oleh individu tertentu, maka yang harus diperbaiki adalah sistem pengawasannya, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaannya, bukan menghentikan program yang memiliki tujuan mulia. Banyak negara berhasil menjalankan program makan di sekolah selama puluhan tahun karena didukung oleh tata kelola yang kuat, audit berkala, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasannya. Tahun ajaran baru menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pertama, memperkuat sistem pengadaan bahan pangan agar lebih transparan dan kompetitif. Kedua, melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan, aparat pengawasan internal pemerintah, serta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan berkala terhadap penggunaan anggaran. Ketiga, membuka akses informasi kepada publik mengenai penyaluran anggaran, kualitas menu, serta daftar penyedia makanan sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program. Di tingkat sekolah, kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Pengawasan berbasis masyarakat akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan. Semakin banyak pihak yang mengawasi, semakin kecil ruang bagi praktek-praktek korupsi. Selain aspek pengawasan, kualitas pelayanan juga harus menjadi perhatian utama. Program makan bergizi gratis tidak boleh hanya mengejar target jumlah penerima, tapi juga harus memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, keamanan pangan, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keberhasilan program ini tidak diukur dari banyaknya paket makanan yang dibagikan, melainkan dari meningkatnya kesehatan, konsentrasi belajar, dan prestasi peserta didik. Di tengah mencuatnya dugaan korupsi di BGN, pemerintah perlu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa MBG tetap berjalan sesuai rencana. Kepastian tersebut penting agar sekolah dapat menyusun program pendukung, orang tua memperoleh informasi jelas, dan peserta didik tidak menjadi korban ketidakpastian kebijakan. Kasus dugaan korupsi
Ini hendaknya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan tujuan utama program yaitu meningkatkan kualitas gizi serta kualitas sumber daya manusia Indonesia tetap dapat diwujudkan. Pada akhirnya, nasib MBG di tahun ajaran 2026-2027 tidak semestinya ditentukan oleh tindakan segelintir oknum. Masa depan jutaan anak Indonesia jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi siapapun. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian pemerintah untuk membersihkan tata kelola dari penyimpangan-penyimpangan. Solusi yang diperlukan bukan menghentikan program, melainkan menegakkan hukum secara adil dan memperbaiki sistem pelaksanaannya. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan peserta didik, MBG masih memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia emas. Ya, para sahabat sekalian, kita berharap negeri kita ya makin hari, makin tahun bertambah dan sebagainya menjadi lebih baik. Tidak ada lagi praktek-praktek korupsi dimanapun, termasuk di dunia pendidikan ya. Selamat menyambut tahun ajaran 2026-2027. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.